kami para usiaanku seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga. Tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Bisa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Ibu, Bapak, anggota Paguyuban Purna Tugas Santo Barnabas, serta seluruh umat Paroki Medari yang saya cintai dan saya rindukan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri, tentu saja bagi mereka yang belum mengenal. Saya Bapak Aloysius Jumadi, baptis dewasa pada tahun 1960, tepatnya tanggal 24 Desember 1960 di Kapel Bruderan FIC Teologi. Ketika itu saya masih bersekolah di SGA Tarakanita Teologi. Kelas 3 saya baru dibaptis. Saya lulus tahun 1960, langsung ditugaskan mengajar di SD Kanisius Bonarjo mulai tahun 1961 sampai tahun 1963. 1 Agustus 1964 tugas saya dipindahkan di SMP Kanisius Sleman. Mulai tahun itulah saya lalu banyak terlibat di dalam kehidupan gereja Paroki Medari. Saya pernah menjadi anggota organisasi pemuda Pancasila. Dan mulai tahun 1970, saya berkali-kali menjadi ketua Dewan Paroki dan sekaligus menjadi anggota prodiakon yang dulu disebut diakon awam. Tugas saya sebagai prodiakon baru berakhir tahun 2004. Dan setelah tidak menjadi ketua Dewan Paroki, saya juga selalu terlibat di seksi pendidikan, di seksi sosial, dan yang terakhir di seksi bina keluarga. Dan mulai tahun 2005, setelah tidak menjadi pengurus Dewan Paroki dan tidak menjadi prodiakon, saya bersama teman-teman usia tua membentuk sebuah paguyuban yang disebut Paguyuban Purna Tugas Santo Barnabas. Itu mulai tahun 2005 dan masih berjalan terus sampai sekarang.
berdoa, kita baca kitab suci, kita merenung, kita rosario setiap malam, kita mengikuti rosario yang pertama dulu, Laudato Si, kemudian kita sambung lagi dengan merah putih. Saya juga mengikuti, kadang-kadang mengikuti acara-acara yang di TV. Setiap hari saya mengikuti misa, live streaming dari paroki-paroki, bisa mendengarkan sabda melalui khotbah-khotbah Romo, dan itu yang menguatkan kita, sehingga kita tidak putus asa. Kita selalu ada harapan untuk selalu ikut, selalu memeluk Tuhan Yesus dengan erat dan memberikan kekuatan kepada kita, terutama para lansia. Karena tidak bisa mengikuti misa hari Minggu ataupun yang lain, maka saya setiap minggu mengikuti misa jam 11 melalui TVRI. Perasaan saya tidak kecewa. Saya tetap bisa menghayati perayaan Ekaristi melalui TV itu. Karena walaupun hanya dengan komuni batin, tetapi toh sebelum komuni, perayaan sabda itu senantiasa dilaksanakan. Komuni menurut saya dan sejauh saya bisa tahu itu memang lebih sempurna kalau ikut misa dengan disertai komuni. Komuni artinya kita menerima Kristus seutuhnya, yaitu tubuh dan darah Kristus. Tapi karena pandemi, lalu di TV kita tidak bisa menerima komuni itu. Namun di dalam sabda-sabda tetap selalu menghadirkan Kristus. Sejauh saya bisa mendalami, Kristus itu adalah Sang Sabda. Sang Sabda hadir di dalam sabda itu. Kristus di dalam sabda itu sama dengan Kristus yang ada di dalam komuni. Jadi walaupun kita tidak berkomuni secara lahiriah, tetapi dengan menerima sabda itu menerima Kristus sendiri. Sehingga nilai imani daripada penerimaan Kristus itu bisa terpenuhi. Lebih lanjut seyogianya saudara-saudara, kalau ada kesempatan masa tua ini sering juga baca syukur tiap hari, membaca kitab suci, yaitu sabda-sabda dari Kristus. Karena dengan senantiasa mendengarkan sabda, kita senantiasa kehadiran Kristus itu sendiri. Dan untuk melaksanakan Ekaristi langsung memang tidak mungkin. Lalu bagaimana cara saya mengatasi? Ya, mengikuti perayaan Ekaristi secara online bersama-sama keluarga. Lalu di ruang tamu kami buat menjadi semacam altar. Waktu yang lain saya masih mengisi juga dengan banyak membaca kitab suci, membaca majalah-majalah. Itu yang saya lakukan sampai saat ini. Sugeng siang berkah dalem. Rencang-rencang sepuh kados pundi kabaripun? Sami sehat? Kangen tindak gereja boten? Kula nggih kangen sanget. Ananging ngemargi kawontenan lan ugi jagi kesehatan. Kita kedah naati aturan lan gereja lan pemerintah. Kita tetep pitados Gusti tansah rawuh ing manah kita.
tetap semangat nggih. Berkah dalem lan matur nuwun. Selamat sore, teman-teman lansia. Saya sangat rindu pada teman-teman semua. Kita sudah lansia semua. Kita sudah kita ini rentan dari penyakit. Jadi di dalam masa pandemi ini kita harus legowo dengan keadaan seperti ini. Sebagai lansia yang rentan, kita tidak bisa pergi ke gereja lagi. Namun hal itu kita harus sadari bahwa itu demi kita dan demi yang lain. Ya, memang pada awalnya, pada waktu kita mulai menjalani ini, saya rasa menangis. Kalau misa itu begitu masuk misa mulai, terutama pada waktu kita harus menerima tubuh Kristus. Menangis saya, menangis karena kerinduan ini. Saya kira bagi teman-teman sekalian juga seperti itu. Rindu, ingin memeluk Tuhan Yesus, ingin selalu dekat dengan beliau. Namun, saya sadar bahwa itu semua demi kesehatan kita bersama. Jadi secara legowo kami bisa menerima itu. Dan saya yakin dengan mengikuti misa secara live streaming, kita juga Tuhan hadir di dalam diri kita. Tuhan hadir. Memang pertama kali kami asal mendengarkan dari awal mulai, Tuhan kasihanilah kami air mata yang keluar. Karena kami sangat terharu, kami ingin menyambut. Tapi kami yakin, walaupun dengan menyambut dalam komuni batin, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sendiri yang hadir di dalam hati kami. Dalam hati saya, sehingga saya menjadi kuat untuk menghadapi masalah ini. Memang kami juga ada kerundian untuk bertemu teman, ke gereja. Bagaimana indahnya kalau kita ada gereja, habis gereja ketemu dengan teman-teman, kita berguru lagi. Namun kita harus sadar, lebih-lebih sebagai manusia yang sudah rentan, kita tahu bahwa kita bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi kita juga menjaga teman-teman yang lain. Kami yakin bahwa berkat Tuhan itu bisa melalui apa saja, bila melalui sabda. Karena sabda itu adalah Tuhan sendiri, kami yakin itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita tahan dulu kerendian kita demi semua orang, demi kawan-kawan kita, demi keluarga kita. Namun dengan situasi pandemi virus corona ini, pertemuan-pertemuan menjadi tidak bisa dilaksanakan. Bahkan kegiatan hidup menggereja, mengikuti perayaan Ekaristi juga terputus. Sehingga saya sebagai orang yang beriman Kristiani sungguh merasakan suatu beban. Pertemuan-pertemuan dalam organisasi tak bisa dilaksanakan. Perayaan Ekaristi tidak dapat dilaksanakan. Akhirnya memang itulah yang menjadi kebijakan gereja sesuai dengan kebijakan pemerintah supaya tinggal di rumah saja.
saya juga mengalami setiap hari di rumah saja. Paling-paling ya rutin paling jauh di kebun untuk cari kayu bakar. Selama saya tinggal di rumah ini, apa yang saya lakukan? Untuk mengisi kekosongan waktu, kami melakukan banyak kegiatan, bekerja di sekitar rumah, di kebun, bertanam macam-macam. Pengalaman saya ini, sesungguhnya saya bermaksud kami bagikan kepada Anda semua. Jangan sampai kekosongan waktu itu menimbulkan kejenuhan, menimbulkan rasa galau, tetapi diisi yang secara positif, sehingga apapun yang terjadi pada saat ini bagi kita orang Kristiani hendaknya membuahkan berkah. Jadi dengan virus corona ini sesungguhnya kita semua harus bertobat, berubah, berbuah, dan berbagi. Ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita isi kekosongan waktu di saat pandemi virus corona ini dengan hal-hal yang positif, semacam yang saya lakukan tadi. Karena kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, sehingga kita akan tidak mengerti pula bagaimana sikap yang mesti kita buat selama kekosongan waktu ini. Nah, upaya saya tadi mengisi kekosongan dengan kegiatan semacam itu di rumah. Ibu bapak, saudara-saudari, demikianlah ajakan kami untuk mengisi kekosongan waktu di masa pandemi virus corona ini. Terima kasih. Selamat siang, berkah dalam. Bapak Ibu yang terkasih, saya Romo Ari mengucapkan salam sehat, semangat, sejahtera, bahagia bagi Bapak Ibu semuanya yang dalam beberapa waktu ini belum boleh untuk bertemu bersama-sama, berkumpul bersama-sama, dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang belum stabil, belum aman karena terjangan virus corona. Bapak Ibu, meski tetap di rumah, kiranya saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Siapapun diterimanya, siapapun dipeliharanya. Bukan lantas harus utamanya kita memaksakan diri untuk pergi ke gereja sementara situasi belum aman dan justru nanti akan membahayakan diri kita maupun orang lain. Tetapi ibadah yang kita bisa buat adalah dengan menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh gereja, oleh komunitas kita, demi tujuannya adalah keselamatan kita semua. Jadi ini menjadi bagian dari tanggung jawab iman. Bapak Ibu yang terkasih, saya selalu mendoakan Bapak Ibu dalam misa-misa yang saya lakukan, yang meskipun tetap masih sendirian, walaupun kita belum boleh bersama-sama, hendaknya iman kita semakin tumbuh. Justru saat-saat seperti ini kita bisa melakukan prihatin untuk semakin memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, di mana kita mengalah, di mana kita rendah hati, di mana kita saling memahami, peduli. Mungkin apa yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan saat-saat ini. Ketika mau ke gereja, misa saja masih harus dibatasi usia. Kita ikuti saja dulu, karena saya yakin situasi ini akan segera berlalu dan kita boleh bersama-sama lagi.
Bapak Ibu boleh kalau ada yang menghendaki mengatakan kepada paroki biar dikunjungi Romo. Nanti saya akan mengunjungi dan secara khusus kita akan berdoa, kita akan saling bertemu, tetapi yang penting tidak boleh berkumpul dulu. Semoga kita semua, meskipun Bapak Ibu masih di rumah, walaupun jarak antara kita secara fisik menjadi berjauhan, walaupun belum bisa merayakan Ekaristi, tetapi iman hati kita makin dekat dengan Tuhan, dengan sesama teman kita, dengan Romo, dengan umat yang lain, dengan berbagai macam cara. Kita tidak akan pernah kalah dari virus itu, karena Tuhan senantiasa memberikan kepada kita jalan untuk menjadi orang-orang yang baik, yang selalu peduli akan keselamatan sesama. Dan itu menjadi bagian dari perwujudan iman kita akan Tuhan Yesus Kristus, yang tahtanya adalah disalib, yang mahkotanya adalah duri, yang pakaiannya adalah selembar kain saja. Saat itulah Yesus dinobatkan sebagai Raja di Raja yang menyelamatkan manusia, membuka pintu surga untuk manusia, dan menjadi jembatan antara surga dan bumi agar manusia bisa sampai kepada Allah. Saya akan mohonkan berkat untuk Bapak Ibu semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, Bapak Ibu, semua yang masih harus tetap di rumah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, iman yang semakin kuat, pengharapan yang tidak pernah habis, kasih yang senantiasa semakin tulus, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari para usiaanku, seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga. Tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakut kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Desa
sambut